Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami istri dari salah satu cicit dari Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani bermimpi tentang Nikita Mirzani. Siapa yang tidak mengenal beliau? Seorang public figure yang terkenal. Mimpi yang dialami Fulani ketika Fulani mendatangi rumah Nikita Mirzani di mimpi itu, sikapnya Nikita Mirzani baik kepada Fulani. Lalu tiba-tiba ada suara yang mengejutkan mereka berdua. Jadi Fulani dan Nikita Mirzani terkejut dengan adanya suara yang mengagetkan. Spontan akhirnya terdengarlah ucapan dari Nikita Mirzani mengucapkan dua kalimat. Yang pertama, kalimatnya tidak begitu jelas. Namun di batin Fulani mengetahui bahwa kalimat yang diucapkan Nikita Mirzani itu ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang kedua yang diucapkan Nikita Mirzani ketika kaget, beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mendengar dua kalimat itu, Fulani seketika langsung merasa terharu dan meneteskan air mata, ingin menangis. Namun Fulani menahannya. Ada rasa takjub melihat sosok Nikita Mirzani ketika terkejutnya dia mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia itu. Itu yang dirasakan oleh Fulani di dalam mimpinya. Ketika Fulani mau pamit pulang, Nikita Mirzani memberi uang jajan kepada Fulani sebesar 700.000 karena Nikita lagi di luar ruangan, maka Fulani disuruh mengambil uang tersebut. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya mentakwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu adalah ilmu laduni. Ilmu yang diperoleh dari Allah tanpa belajar, tanpa membaca buku apapun itu. Jadi kalau misalkan orang yang bisa memahami takwil mimpi itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mentakwilkan mimpi dari membaca buku. Walaupun buku itu tafsir mimpi dari alim ulama. Karena di dalam mentafsirkan mimpi itu harus orang itu memahami dalil-dalil ilmu syariat dan juga disertai dengan hati yang bersih. Dan memang Allah menunjuk dia itu orang yang mentakwilkan mimpi. Seperti halnya yang saya alami terkait mimpi yang dialami istri saya dianjurkan untuk menceritakan mimpi kepada publik. Dan juga mimpi saya sendiri, saya mengajarkan tentang mimpi kepada orang lain. Dan untuk diketahui dalil lain terkait mimpi, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hal itu terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga di dalam dalil yang lain, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi orang mukmin dan juga orang yang makomnya di level muslim tapi beliau adalah orang soleh, itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan keterangan. Karena mimpi tersebut yang dialami dua orang tersebut, dua level tersebut adalah fasilitas yang dimiliki para nabi, bagian dari nubuah. Dan nubuah kenabian itu tidaklah dusta. Hal itu disampaikan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa ketika dunia sudah mendekati kiamat, itu tidak tersisa
dari kenabian, kerasulan kecuali al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Yang itu dialami oleh level mukmin dan juga seorang muslim yang saleh. Jadi mimpi yang bisa dijadikan dalil haruslah sesuai dengan ilmu syariat. Kalau misalkan mimpi itu tidak sesuai dengan syariat, melanggar ketentuan syariat, maka tidak boleh kita jadikan dalil. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami fulani tersebut adalah Allah memberikan petunjuk tentang keadaan hati yang dimiliki oleh Nikita Mirzani, saudari kita. Kita ketahui beliau seringkali berbuat yang tidak umum, ya. Tapi hal itu kita tidak boleh menjustifikasi beliau itu buruk. Karena apa? Karena Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, kalau misalkan hanya Allah yang mengetahui orang bertakwa, maka kita tidak boleh menjustifikasi dengan hanya melihat dari segi pandangan mata lahiriah. Kita tidak boleh melihat seorang itu dari covernya. Tetapi kita harus mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, mimpi yang dialami fulani ini adalah jawaban terkait dengan Nikita Mirzani. Fulani sudah mengalami 2 kali mimpi tentang Nikita Mirzani. Pada video yang dulu di akun ini sudah ada saya bagikan. Anda bisa simak pada video yang sebelumnya. Itu juga tentang kebaikan Nikita Mirzani. Yang sekarang Allah memberikan petunjuk bahwa Nikita Mirzani memiliki hati yang baik. Buktinya apa? Ketika beliau kaget itu mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat yang baik terkait dengan Nabi Muhammad walaupun tidak jelas. Yang kedua, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu memuji Allah. Beda halnya orang yang buruk, ketika kaget itu banyak orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kotor seperti mengucapkan kemaluan, mengucapkan nama-nama hewan, atau mengucapkan oh, ah. Banyak sekali orang yang ketika kaget melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah, oleh karena itu dengan adanya mimpi ini adalah jawaban bahwa tolok ukur seorang itu baik ketika kaget, di luar kesadarannya dia spontanitas mengeluarkan kalimat thayyibah. Nah, seperti itu saudariku. Salah satu hikmah dari mimpi yang dialami fulani. Mimpi ini terjadi ketika suami fulani pada kehidupan nyatanya mengajarkan bahwa tolok ukur orang itu baik ketika dia kaget. Ketika dia kaget mengucapkan kalimat baik, seperti hanya mengucapkan kalimat istighfar. Salah satunya. Dan ternyata setelah mendapatkan ilmu itu dari suaminya, fulani akhirnya bermimpi tentang benarnya nasihat yang disampaikan oleh suaminya. Nah, dia diberikan contoh, salah satu contoh saudari kita Nikita Mirzani yang terlihat secara mata lahiriah memang belum mengenakan hijab sekarang ini. Tapi bisa jadi nanti pada akhir hidupnya beliau mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat pada akhirnya, ya. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6493. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Nah, hal itu terdapat pada hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Selain itu, hikmah yang kita dapati dari mimpi yang dialami fulani, Allah memberitahukan bahwa Nikita Mirzani itu adalah orang yang suka berderma, orang yang suka memberi sebagian rezeki yang dimiliki beliau. Nah, nyatanya di mimpi itu diberikan 700.000 kepada fulani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.